Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari kegelapan menuju terang abadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, memang nama saya di TikTok biasanya Joseph Albert Michael. Cuman memang nama asli Islami sekali. Pastor Fadil tadi sudah tahu. Untuk latar belakang, saya sama kurang lebih dengan teman-teman yang ada di sini semua, Bapak Ibu, kita semua dari latar belakang yang sebelumnya tidak mengenal Kristus sama sekali di dalam hidup kita ya. Jadi bisa dibilang kita bukan dari saya bukan dari Kristen gitu kan. Dan memang ya seperti juga nama akun saya mantan radikal, Pastor. Jadi memang radikal sekali dulu saya. Latar belakangnya dari kecil itu sudah terbiasa nonton, mungkin Bapak Ibu tahu ada yang mengenal Zakir Naik, udah hatam ya, Ahmad Didat dan seterusnya gitu. Dan memang untuk saat ini di usia saya yang sekarang kurang lebih 21 tahun. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi untuk sekarang saya masih berkuliah. Puji Tuhan, luar biasa dapat kesempatan, dan itu berkat semua dari Tuhan, kebaikan Tuhan semuanya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya suka nonton Zakir Naik ya, Ahmad Didat, yang sering ditanyakan itu apa sih? Yesus itu Tuhan dari mana? Ditulis dalam Alkitab ya enggak? Bapak Ibu sering dengar gitu ya. Ya mungkin kita orang yang dulu dari sana itu bakal berpikir, wah orang Kristen ini nggak bisa jawab, ya kan? Dari situ mulai saya itu bukan apa-apa ya, jadi mencari sendiri gitu kan. Jadi terbiasa dulu saya itu memang ingin sekali mendebat gitu orang Kristen secara langsung gitu. Mungkin itu dampak dari tontonan tadi, Pastor, tontonan dari Zakir Naik. Jadi memang saya juga pernah cerita di kesaksian saya sebelumnya bahwa saya itu mendebat salah satu adik kelas saya waktu SMP. Wah itu benar-benar radikal itu. Jadi saya bukan yang sekarang di cover di media sosial gitu, tapi saya ketemu orangnya langsung, bertatapan muka langsung. Saya praktikkan apa yang Zakir Naik biasa tanyakan. Dan impressingly bahwa ternyata adik kelas saya bisa jawab, oh Yesus itu Tuhan. Loh, saya nggak puas. Oh, adik kelas kamu Kristen ya? Iya betul, Oke. Kristen. Dia bisa jawab, dan akhirnya saya dengan penuh benci ya kan, karena memang dari kebencian tadinya gitu. Kalau kata orang kan benci lama-lama jadi cinta, dan memang betul ya, terwujud. Jadi saya belajar sendiri lagi, mencari dalam lagi. Saya mencari itu tujuannya bukan untuk tadinya untuk mengikuti Yesus ya. Saya itu tadinya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari lagi mana nih yang saya pikir nggak bisa dijawab lagi. Sampai akhirnya singkat cerita, saya itu merasa kemudian panggilan dari Tuhan itu, dari Yesus itu di hidup saya, yang tadinya mungkin di tahap yang penolak, denial, tapi lama-kelamaan panggilan tersebut besar. Jadi kalau teman-teman di sini tahu kan biasanya kita 5 waktu itu ngapain ya. Jadi 5 waktu itu saya selalu terpikirkan Yesus. Saya tidak mengalami penglihatan apapun, tapi perasaan itu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ketika kita melaksanakan sesuatu tapi hati kita tuh kemana-mana. Dan pada saat saya melaksanakan sesuatu yang 5 waktu itu, di keyakinan saya sebelumnya, itu saya hanya merasakan Yesus. Sampai akhirnya
saya memutuskan untuk mengambil waktu sejenak. Saya berdoa dalam hati. Saya pikir, kalau memang Engkau benar adalah Tuhan, tolong benar-benar kasih saya suatu tanda, gitu kan. Suatu tanda yang benar-benar saya bisa akhirnya menerima Engkau. Tanda itu, Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, itu secara tidak langsung itu bertubi-tubi. Jadi dimulai itu saya minta yang kelihatannya sepele. Jadi pernah waktu itu kesaksian saya kehilangan STNK. Saya minta, Tuhan tolong temukan, ketemu. Saya SMP pada saat ujian nasional, saya nggak belajar itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan nilai saya, name saya bagus ya. Terwujud, dapat SMA negeri. Itu persatu tadinya tuh masih denial, masih nggak mungkin, ini cuman hoki kalau kata kita ya, cuman beruntung. Sampai akhirnya saya itu mengalami suatu pergumulan hebat, di mana saya itu ya biasa anak muda Gen Z itu bertengkar sama orang tua ya, karena orang tua saya sudah melihat ada yang tidak beres, bahwa saya tadinya radikal terhadap Kristen, kok kayaknya kamu malah jadi kepikiran Kristen terus gitu, takutnya nanti mama papa takut kamu jadi murtad gitu ya. Itu sampai akhirnya di poin itu saya menilai bahwa Tuhan sedang memanggil saya gitu. Sampai akhirnya di usia saya yang 16 tahun itu saya mulai mendapatkan panggilan itu, sampai akhirnya saya perlahan-lahan membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Singkat cerita seperti itu. Oke. Pada saat kamu memutuskan untuk bertobat, bagaimana sikap keluargamu? Kalau ini kita udah nggak heran lagi ya. Seperti firman Tuhan ya kan, Yesus bilang, aku datang bukan untuk membawa damai. Weh, biasanya dikutip nih sama polemik-polemik ya kan, wah Yesus ngajak perang nih ya. Tapi makna dalamnya ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu memberitakan suatu berita yang membuat orang yang denial seperti mereka itu, yang tidak menerima kenyataan bahwa firman Allah telah turun datang menjadi manusia yang nyata gitu kan, yang telah hadir di tengah-tengah kita, itu semakin jelas pertentangan itu. Sehingga reaksi orang tua saya seperti pada umumnya gitu, menolak awalnya memang menolak, awalnya keras, dan sampai memang pada saat itu saya dihadapkan langsung debat sama adalah salah satu tokoh di lingkungan saya, bisa disebut dengan ustadz gitu kan. Dia biasa mengisi pengajian dan memang dulunya guru ngaji saya juga gitu. Jadi saya diperdebatkan, apa alasan kamu mengikuti Yesus? Ya biasalah yang Bapak Ibu sering temukan di media sosial atau di TikTok atau di YouTube ya. Sama sebenarnya, polanya sama, mereka sudah kalau dibilang apa ya, sudah terprogram lah ya pertanyaannya, terus kemudian reaksinya ketika kita pun sudah bisa menjawab gitu kan. Jadi ketika ditanya kenapa kamu memilih Yesus, saya jawab pada saat itu. Dan pikir saya begini, saya pada saat itu Bapak Ibu jujur tidak pernah sama sekali bisa paham Alkitab. Waktu itu saya diam-diam beli Alkitab, Pastor, teman-teman semuanya. Diam-diam saya beli, mengumpulkan uang sendiri, saya nabung sendiri, saya beli Alkitab di Gramedia. Saya baca itu nggak ngerti sama sekali jujur. Mungkin karena pengaruh Roh Kedar kali. Padahal bahasa Indonesia tuh. Bahasa Indonesia, bukan yang bahasa yang dulu. Bahasa Indonesia harusnya bisa kan ya, sama seperti kita baca buku biasa. Nggak ngerti, tapi pada saat itu saya waktu itu menemukan firman Tuhan ya kan. Oleh karena namaku kamu akan dibenci, kamu akan diserahkan ke mahkamah agama. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Tapi nanti yang akan berbicara adalah Roh Kudus yang akan terus berbicara terus terang kepadamu, ya kan? Yang akan menuntut kamu. Itu pada saat itu ayat itu yang mengena saya, dan itu yang langsung muncul di ingatan saya ketika saya berhadapan dengan ustadz yang mediasi saya. Karena pada saat itu sudah, Bapak Ibu, situasinya itu sudah keluarga besar sudah datangin saya. Jadi rembukan gitu. Jadi saya seolah-olah itu seperti apa ya, kriminal kali ya, seperti mohon maaf, seperti mungkin habis ngapain gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa, dan dengan pada saat itu saya tidak memahami firman Tuhan betul-betul 100%. Beli Alkitab itu saya baca Kejadian sampai Perjanjian Lama itu saya nggak ngerti. Saya lengkap akhirnya. Perjanjian Baru dari Injil Matius itu juga saya nggak ngerti. Saya cuma comot-comot air. Akhirnya ketika ditanyakan itu, puji Tuhan Bapak Ibu, sampai di titik saya ingat pertanyaan terakhir yang membuat ustadz itu akhirnya tidak lagi, oknum tersebut ya, tidak lagi bertanya lagi, adalah ketika berbicara mengenai murtad saya. Dia bilang begini, saya percaya nanti kamu akan menemukan kembali lagi kepada, yaitu hidayah, kalau itu disebutnya. Saya bilang begini, saya sekak bilang gini,
Bapak percaya bahwa semua adalah rancangan dan ketetapan Tuhan, betul nggak? Saya bilang gitu. Di iman kita percaya qada dan qadar, saya bilang gitu. Percaya kepada takdir. Artinya sekalipun saya murtad, ini adalah takdir. Takdir siapa berarti? Kalau saya murtad dan saya tidak kembali lagi, berarti takdir siapa? Apakah Bapak mau menyalahkan Tuhan juga? Dia tidak menjawab. Dia bilang katanya, kamu bisa berubah, kamu bisa. Saya bilang, saya sudah 3 tahun, 4 tahun Bapak Ibu, saya tetap mengerjakan apa yang menjadi rukun dan dasar iman saya. Saya sholat setiap bangun pagi jam 3, sepertiga malam saya tetap minta petunjuk. Tapi at the end, Yesus tetap memanggil saya. Karena memang tadi saya bilang, panggilan Tuhan itu semakin besar saya tolak, semakin besar itu merengkuh saya. Itu yang saya percaya, dan itu bukan karena kepahitan atau apapun itu, dan saya percaya itu kuasa Allah. Dan sampai akhirnya ketika Ustadz tersebut tidak bisa ngomong, keluarga saya kecewa karena mereka pikir ini orang bisa mengembalikan maksudnya bisa merubah pikiran saya, malah makin jadi ini anak. Akhirnya sampai di posisi biasa merasakan kekerasan fisik ya Bapak Ibu. Saya anggap itu sebagai suatu sukacita, karena kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti bahkan Rasul Paulus ya, para rasul sendiri sudah terbiasa menderita, dan kita pun sudah terbiasa untuk dipanggil untuk menderita, betul nggak? Untuk memperoleh mahkota kehidupan. Jadi awalnya berproses memang pastor dan teman-teman, ditolak, merasakan penderitaan. Wah, saya kalau biasa itu di tetangga itu sampai keluar rumah itu malu, karena biasa saya itu nangis itu sampai teriak karena memang sebegitu sakitnya. Jujur, saya mengalami kekerasan itu ya, tapi saya tidak benci sama sekali. Itulah kenapa saya merasa ini benar-benar jalan hidup yang benar, karena saya tidak merasakan kebencian ketika saya pun disakit. Dan itu tuh benar-benar panggilan dari Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai akhirnya saya bawa terus dalam doa. Saya bilang, Tuhan, lembutkan hati orang tua saya. Saya bilang, saya minta dalam doa, saya terus berdoa ketika dipukuli itu, ketika dikerasi itu, sampai akhirnya saya sambil mohon-mohon, saya bilang, saya bukan anak yang bandel, saya bilang gitu. Saya nurut, saya juga ya kalau dibilang sombong, tapi pada saat itu saya ceplos-ceplos, saya bilang saya apapun buat mama, buat papa, buat keluarga, saya menyumbangkan prestasi ranking 1 terus dan seterusnya. Sampai di posisi saya bilang, kalau memang mau saya dimatikan, saya bilang matikan aja gitu. Sampai akhirnya mama saya, oh pernah diancam dibunuh? Pernah saya diancam dibunuh, itu pernah sama om saya itu. Jadi memang ya sudah sampai seperti itu. Oke. Sampai akhirnya berkurang demi sedikit sampai detik ini. Bapak Ibu mungkin lihat kalung salib saya yang sebesar ini, saya pakai di depan keluarga saya, di depan mama saya, di depan tetangga saya. Mama saya awalnya bilang, kan saya orang Sunda Betawi ya, dipanggilnya AA. Nanti kalau tetangga tahu gimana? Cepat atau lambat mereka harus tahu lah gitu. Karena saya nggak pernah malu, aku nggak pernah malu mah gitu. Mengikuti Yesus itu bukan kemaluan. Saya sampai bilang begini loh, saya sampai ibu saya itu sampai diem itu, saya bilang begini, Yesus aja udah terbiasa kok di kayu salib dikata-katain orang, masa saya harus malu-malu mengikuti dia, ya nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Yesus mati demi kita itu semua. Dia sudah terbiasa diolok-olok, dicibir orang, diludahi orang, masa kita harus malu? Makanya saya bilang seperti itu. Akhirnya mama saya melembutkan hatinya. Puji Tuhan, saya setiap WhatsAppan, chatan, atau bahkan ketemuan sama mama saya tidak malu untuk membuat tanda salib dalam berdoa. Saya berdoa terus, saya berdoa selalu di depan mama saya, dan itu adalah bentuk penginjilan yang secara tidak langsung menerus itu mama saya akhirnya tersentuh, akhirnya menerima fakta bahwa saya sudah dimenangkan oleh Kristus dan tidak mungkin lagi direbut kembali. Haleluya. Berarti sekarang keluarga sudah menerima ya? Sudah tahu semuanya. Lebaran itu saya hanya makan-makan. Lebaran itu saya tetap mengucapkan ya, namanya tadi kan kita tidak diajarkan untuk pembenci, bahkan di 10 perintah Tuhan kita tahu ya, tetap hormati ayah dan ibumu gitu kan. Lebaran hanya makan-makan? Makan-makan aja. Angpaunya diambil nggak? Dapat angpau, bukan saya lagi dapat angpau, saya harus ngasih angpau, kan tradisi kalau sudah besar. Kan belum kerja. Ya gimana ya, tuntutan ini perubahan zaman. Oke. Ya. Sebenarnya gini ya, aku sebagai anak muda ngeliat itu banyak Bapak Ibu yang mereka sama seperti aku. Hanya dulu. anak muda yang bisa baca pikiran anak muda. Saya kan umurnya udah 2 kali lipat, jadi susah nih. Ya? Iya, kadang anak muda itu kan kadang kalau Bapak Ibu lihat kan kadang sukanya maunya instan ya, nggak mau ngeribet-ribet. Tapi Bapak Ibu percayalah, di luar sana itu banyak sekali yang approach, yang DM saya itu banyak yang, Bang, saya
mulai terpanggil. Ini anak muda nih? Iya, Semua anak muda? semua anak muda itu banyak yang terpanggil. Itu luar biasa, beneran. Saya nggak bohong. Jadi ada Bapak Ibu, kalau boleh saya cerita ya, saya kan sering live di TikTok ya, mungkin Bapak Ibu ada yang nonton juga. Jadi kalau saya itu lihat di kolom komentar itu tadinya banyak penghujat, kita tahu ya dari komentar, dan saya tidak pernah kemudian menyalahkan mereka. Saya selalu bilang sama teman-teman Kristen yang nonton juga, jangan kamu keluarkan buang-buang waktumu untuk balas cacian mereka, tapi pakai waktumu untuk mendoakan mereka supaya mereka bisa sama seperti kita terpanggil jiwanya. Amin. Amin. Itu terjadi Bapak Ibu. Puji Tuhan ada namanya. Saya salut sama dia. Kenapa? Dia itu kalau setiap saya live itu menghujat Yesusnya luar biasa. Boleh tanya sih sama Om Don itu yang mendampingi saya itu. Itu menghujat Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Nggak mikir-mikir lagi dia, dan itu spamming. Sampai suatu ketika dia DM saya. Dia DM saya, Pastor. Dia bilang gini, Joseph, kok makin lama gue nonton live lu bukannya makin teguh dengan iman gue, makin terpanggil ya. Nah gitu kan. Saya ketawa, saya bilang, bohong nih gitu kan. Biasanya kayak gitu-gitu kan, saya bilang gitu aja, bohong nih gitu kan. Tapi dia bilang, enggak Joseph, ini beneran, bilang gitu kan. Gue udah beberapa hari ini nonton live lu, kalau lu lihat, kalau lu ngeh, cuman nonton aja, nggak komen-komen, bilang gitu kan. Memang ya, saya perhatikan dia orang kemana, karena memang dia selalu pertama kali muncul itu selalu ada, Selalu muncul dan radikal. selalu muncul dan radikal. Oh, betul. Terakhir diem aja. Terakhir diem aja. Iya. Dan malah ketika ada yang berusaha untuk berpolemik, dia selalu membela di sisi kita. Sampai akhirnya dibilang, oke, gue ikut sekarang. Bagaimana Tuhan mau panggil saya, bilang gitu. Oke, kalau begitu sekarang lu mulai untuk belajar, bilang gitu kan. Nggak bisa mengikuti Yesus cuman sepatah dua patah kalimat langsung selamat, bener nggak? Jadi saya bilang belajar gitu. Jadi pengikut Kristus itu harus banyak belajar gitu. Jangan menerima aja, jangan seperti orang-orang yang tidak bisa membaca. Saya bilang gitu. Saya uji dulu kan, karena setiap sesuatu harus diuji. Sampai akhirnya puji Tuhan, kemarin baru saya dengar dia sudah mau dibaptis. Haleluya. Tuh saya cuman Baptis di mana? Nah itu, cuman saya bilang mau kesaksian atau enggak terserah lo. Karena gini, bagi saya ketika ada orang seperti itu, kita juga harus cerdik, karena mereka itu jadi target kita tahu ya. Jadi dia cuman kasih tahu saya gerejanya di daerah Bekasi, dia bilang gitu. Kalau nggak ada yang mau terima baptis, saya baptis. Iya, jadi dia bilang udah mau dibaptis. Karena puji Tuhan, Bapak Ibu, seperti yang tadi ditanyakan oleh Pastor Fadil, bahwa banyak sekali Pastor. Tapi ya Bapak Ibu, karena tahu ya situasi kita, bahwa kalau kita dari sana itu pasti dapat ancaman. Dan saya selalu titip pesan sama mereka, nggak usah terburu-buru. Kalaupun kamu mau jadi martir itu harus yang bisa berbuat sesuatu kepada iman. Jangan konyol, mati konyol, ngerti ya Bapak Ibu ya? Harus tetap seperti firman Tuhan. Lihat, aku telah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Jadi gini Bapak Ibu, kadang itu kalau kita lihat zaman sekarang, orang-orang itu kalau mau memberitakan firman Tuhan itu lihat-lihat dulu situasi sekitarnya, nggak? Betul nggak? Kadang ada orang yang takut-takut kalau jadi orang Kristen itu. Saya lihat itu ya, teman saya, duh malu saya katanya, kalau mau buat tanda salib atau mau doa tuh lihat-lihat dulu gitu. Kalau mau bergaul itu dia harus namanya itu menyesuaikan diri. Jadi jatuhnya itu namanya relatif, bukan banggakan Kristus. Beriman dari Kristus itu, kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan, apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari iblis, ya nggak? Beriman Kristus itu nggak boleh suam-suam kuku juga loh, ya nggak? Beriman sama Kristus itu kalau suam-suam kuku dilepeh, ya kan? Kalau kita baca Alkitab, kita lihat kesaksian para rasul, kita lihat kesaksian dari para murid-murid Tuhan Yesus, itu semuanya berkobar. Kalau kata bahasa anak muda itu menyala, ya, menyala. Gitu. Gimana zaman sekarang? Perlu nggak kita pakai cara yang sama? Tadi kalau kata Pastor Fadil ya, lambang Roh Kudus itu ada dua, api dan burung merpati. Dua-duanya bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Dua-duanya bisa nggak dipakai? Bisa, kata siapa nggak bisa? 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah memberikan
pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dengan rendah hati dan dengan lemah lembut. Bisa nggak kita memberitakan Injil dengan courage, dengan keberanian, dengan api yang membakar, tapi tetap dengan lemah lembut dan dengan hormat? Maksudnya lemah lembut itu apa sih? Kira-kira menyamanya nggak kira-kira? Lemah lembutnya menyamanya nggak? Oh, kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang dari iman sebelah itu kadang, oh Yesus itu kan nabi, bukan Tuhan. Oke, tapi kita karena ngeliat, ya udah iya, apa katamu aja. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Nggak boleh, jangan. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa kira-kira nggak boleh? Apakah demi toleransi? Toleransi itu apa sih kira-kira? Banyak orang yang salah paham dengan toleransi. Ketika berbicara toleransi, artinya kamu ngomong apa saya iyain, gitu. Kayak gitu, toleransi enggak. Toleransi itu adalah saya tetap saya, kamu tetap kamu. Saya melihat Kristus sebagai Tuhan. Kamu terima itu atau enggak, urusanmu. Betul enggak? Apa kata Tuhan ketika orang menolak Kristus? Apa kata Tuhan? Dalam Injil, Yesus berkata, jika engkau percaya, jika engkau dibaptis dan percaya, engkau selamat. Tetapi jika engkau tidak percaya, akulah dia, kata Tuhan Yesus apa? Kamu akan binasa dalam dosa-dosamu. Jadi kalau ada orang yang sudah kita beritakan firman Tuhan, kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, kemudian menolak, gimana sikap kita? Mendoakan, ya toh? Nggak usah mengutuk, nggak usah memakai login yuk, asyhadu, nggak usah ya. Mengikuti Yesus itu harus dari hati, betul nggak? Nggak boleh namanya terpaksa, nggak boleh namanya karena sedus Indomie. Kadang kita itu juga mendapatkan apa ya, kalau kita tuh sering dituduhnya, wah Joseph ini urusan kalau nggak jauh-jauh dari urusan perut, bawa perut. Saya jawabnya apa Bapak Biu? Ya itu kan memang justru saya selamat dari sana. Ngerti nggak? Saya sudah selamat dari sana, makanya saya tidak lagi memikirkan hal yang seperti kamu tuduhkan. Dalam nggak kira-kira? Dalam. Nggak perlu kita balas-balas cacian, kita jawab dengan kasih. Tapi oke, balik lagi. Ketika kita melihat Alkitab, kita akan baca lagi kesaksian dari Rasul Yohanes. Kita lihat Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes bab 4 ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Di situ dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Kata Rasul Yohanes, kita disuruh mengasihi. Kira-kira kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, ya, lebih cenderung untuk membenci Yesus, kita tetap mengasihi atau enggak? Mengasihi. Kenapa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Betul ya? Amin ya. Nah, kadang di kehidupan yang sekarang sudah semakin berkembang zamannya, Bapak Ibu, kita tahu ya, kemajuan media sosial, teknologi, semakin banyak orang yang mengemukakan pendapatnya secara dengan bebas, tapi tidak bertanggung jawab, tidak berdasarkan informasi yang akurat. Sebagai orang Kristen, kita harus apapun itu memverifikasi apapun itu informasinya, sekalipun untuk pengajaran itu harus tervalidasi. Nah, begini, jadi orang Kristen sekali lagi harus berani bersaksi. Jangan karena kita tinggal di lingkungan yang bukan Kristen, kita ciut. Justru kita harus semakin menunjukkan, kita harus semakin bertumbuh, kita harus semakin menjadi terang dan garam dunia. Ingat, Tuhan Yesus juga pernah berkata kan dalam Alkitab, Yohanes 8 ayat 12 ya, akulah terang dunia. Kalau kata dalam bahasa Arab apa? Ana huwa nurul lil alamin ya. Jadi Yesus itu terang dunia itu. Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu lah kalau melihat figur Yesus itu sebagai Tuhan itu. Wah, Yesus itu memang, saya selalu bilang sama yang bertanya itu kan, sering kan tadi, seperti yang tadi di awal kesaksian, mana dalil itu Yesus itu Tuhan? Saya bilang, Bapak Ibu, kita sekarang bermain logika, karena mereka suka mengutamakan logika katanya, kan paling cerdas. Saya bilang begini, lebih terhormat untuk diakui atau mengakui? Sekarang kalau Bapak Ibu bertemu dengan misal
ada sosok berdiri di sini. Tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan dia mengakui, saya orang kaya, saya punya bisnis. Kira-kira Bapak Ibu ilfil nggak dengar orang seperti itu? Ilfil, betul nggak? Ilfil. Sekarang kalau kita melihat tradisi, bagaimana orang-orang Yahudi sudah mengenal Allahnya dalam perjanjian lama ketika Musa, ya. Kemudian Yesus datang. Kira-kira Yesus perlu nggak ke depan publik ngaku-ngaku saya Tuhan, sembahlah saya? Nggak perlu nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak perlu. Sekali lagi, lebih terhormat untuk diakui atau mengakui? Diakui, betul nggak? Karena diakui. Kalau saya pakai logika seperti itu, kita melihat ada tetangga, anak tetangga gitu ya, ih anak si ini hebat loh, ranking 1 kemarin, juara 1. Kita lebih, oh iya benar, tanpa harus mengakui. Sama seperti Yesus, kita lihat keilahiannya dalam Alkitab, itu yang membuat kita semua teguh di sini, betul nggak? Amin nggak? Kita lihat Yesus itu sebagai sosok pribadi yang dalam Alkitab, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 13, kalau Bapak Ibu baca di situ kan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itu ayat Alkitab itu sudah jelas loh, kok masih ada lagi yang masih penasaran Yesus itu Tuhan atau bukan? Masih ada orang Kristen yang ragu-ragu ketika ditanya Yesus Tuhan atau bukan. Yesus kenapa Tuhan, kok dia manusia gitu ya. Kadang orang berpikir kalau sudah manusia sudah nggak bisa Tuhan. Loh memang iya, nggak ada sejarahnya. Manusia jadi Tuhan itu nggak ada sejarahnya. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia jelas. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. En arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Artinya apa? Pada mulanya sudah ada firman. Firman yang telah menjadi daging itu sudah dari sadanya Allah. Kurang apa lagi kesaksian bukti bahwa Yesus adalah Allah? Kurang apa lagi kira-kira? Kalau ditanya, kadang dapat pertanyaan, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Joseph, kapan dia mengaku jadi Tuhan? Saya selalu bilang, sudah dari sananya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman yang ada di sini yang sudah dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua semakin diteguhkan, semakin bertumbuh. Saya harap semua teman-teman di sini bisa, kalau dalam istilah dalam bahasa Itali, fate chiasso, memberitakan Injil with zeal and courage ya. Saya titip pesan terakhir Bapak Ibu, semoga dengan pertemuan kita pada malam ini, kita semakin memberitakan Kristus di tengah-tengah kita. Kita semakin mendatangkan jiwa-jiwa, tapi jangan dipaksa. Kita bawa dalam doa, tetapi kita juga menunjukkan kasih Kristus. Jadilah terang dan garam dunia. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka
dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya, untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah, lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari. Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota.
Setelah kebakaran besar di Roma, setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat. Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan.
Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia, "Aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya." Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras?
Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pythagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga Raja Bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia, dia mengizinkan mereka untuk merasakan dia dan untuk mencium dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu. Dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah. Dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah Kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah, dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran, sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian. Dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dan dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran.
Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martyr tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus. Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya. Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian.
Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika Dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita. Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan Dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi Dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi Dia untuk menderita di tiang. Justin Martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Ishar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Quirinius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah Dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan Dia, menyangkal Dia. Dan setelah itu, ketika Dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat Dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh Dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin Martir dalam dialog dengan Tripo sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah Dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan Dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan Dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa Dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah Dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa Dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri Dia pada malam hari dari kubur, di mana Dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan bahwa Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga.
karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan Dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah mulut mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku.
Jangan meremehkan materi karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasih-Nya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?"
Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hamba-Mu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. "Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa, dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin." Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini kami berkata, "Kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda." Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, "Meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur." Terlebih lagi mereka menyebut kami hetairis atau asokiator karena kata mereka,
kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetaharias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu, namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang.
selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini: hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, "Dari mana datangnya unta itu?" Dan mereka bilang, "Itu dari Tuhan." Lalu kita bertanya, "Apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini?" Dan mereka berkata, "Tidak." "Lalu bagaimana," kata kita, "itu dilahirkan? Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa Nabi Anda, yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya, tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu.
Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai, ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan, dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah, katanya, berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.